Kalau orang tuh udah degil dengan kita bang, udahnya masuk office lambat, tidak ikut SOP pula. Mas mana basuhlah tangan tuh dulu, buatlah jarak 1,5 meter supaya setan jadi makan seperti gajah. Ya Allah, di sini setannya kecil-kecil. Kenapa? Hanya setakat macam seperti anak ayam ya, atau seperti ayam ya. Kenapa? Sebenarnya sudah rapat. Jadi kalau nak bagi kecil, jangan sampai ada leluasa setan untuk mencela-celai saat kita. Rapatkan lagi. Kalau rapat, setan akan lari. Siapa yang bercakap macam tu? Sayyiduna Rasulullah SAW. Jangan sampai kita bagi peluang. Naudzubillah, hubung kait. Jangan sampai pada waktu seseorang bagi peluang kepada setan untuk mencela-celai saf-saf ibadah kita pada waktu kita bersalat. Kita khawatir kalau dengan peluang yang kita berikan, dia akan dapat peluang untuk mengganggu seseorang pada detik-detik terakhirnya sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Naudzubillah tak? Naudzubillah, betul. Makanya Nabi kita paling inti dengan yang namanya setan. Jangan makan minum dengan tangan kiri. Jangan memberi dan menerima dengan tangan kiri. Jangan sampai gunakan yang kiri untuk yang mulia, gunakan yang kanan untuk yang sebaliknya. Kanan dengan memberinya, kanan dengan menerimanya, kanan di waktu minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Kanan di waktu makan dan minum. Tangan kanan di waktu kita memberi dan menerima. Nabi kita kata alladzi yakulu wa yashrabu wa yakhudhu wa yuti bi shimalihi. Yang memberi dan menerima dengan tangan kirinya, yang makan dengan tangan kirinya, yang minum dengan tangan kirinya, innama huwa syaitan. Jangan bagi peluang kepada setan pada waktu kita makan dan minum. Perasaan nih tasbih kanan nih, mikrofon kiri. Kecuali kalau tak ada tasbih, baru saya pegang mikrofon dengan tangan kanan. Kadang-kadang saya pegang dengan 2 belah tangan. Jangan kitab dipempet tangan kiri. Merokok tangan kanan, baca doa lagi. Allahumma bariklah Nabi marazaqtana qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Apa yang taqabbalallah? Lepas merokok taqabbalallah, lepas berdoa lah. Astagfirullahaladzim. Nabi kita bersabda, yang makan minum dengan tangan kirinya, yang memberi dan menerima dengan tangan kirinya, innama huwa syaitan. Yang Nabi kita tak suka, letakkan kesukaan kita kepada yang Nabi kita suka. Letakkan kebencian kita kepada benda-benda yang Nabi kita benci dan juga Nabi kita tidak suka. Sebab kita ingin bersama baginda nanti pada hari pembalasannya. Masuk rumah, kaki kanan, baca doa. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Kursi ini cukup ya. Dikira saya sakit belakang. Wih, tulang belakang tuan Sen. Ini mana paham dia. Dia cuma dengar bunyi kop. Ih, mananya tuan Sen itu dah lapuk tuan dah. Tak apalah nak bunyi nak dengarkan saja. Khair, tak ada masalah. Yang penting jangan tulangnya yang gergek seperti itu. Kursi tak ada masalah. Ada seseorang terjatuh bunyi kuat, bang, jatuh. Orang pun tertanya-tanya. Ingat tadi singgah di poin mana? Nanti takut kalau itu lupa pula sambungannya. Ada apa tuh? Setakat jubah aja terjatuh. Setakat jubah terjatuh. Jadi temannya ada apaan? Jubah lah. Tuh baju kami terjatuh. Tapi takkan kuat macam tuh. Ya kena aku ada di dalam jubah sekali. Nak ngaku aku terjatuh malu. Jadi katakan jubah terjatuh. Tapi kenapa bunyi kuat? Karena aku ada di dalam jubah yang terjatuh tuh. Oke, bagus. Tangan kiri untuk urusan hengos. Tangan kiri kalau sampai kita kena juga harus memukul atau juga membersihkan kotoran-kotoran yang kotor. Dengan kaki kanan pada waktu kita masuk masjid. Kaki kanan pada waktu kita masuk ke majelis zikir. Kaki kanan pada waktu kita keluar daripada tandas. Kiri masuk tandas, kanan pada waktu kita keluar.
Kecil ikut pandangan kita, pandangan duniawi, tapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu kita masuk rumah dengan kaki kanan, dengan bacaan yang dibaca, tahapan susah bacanya, baru kali pertama dengar doa bacaan masuk seperti itu. Betul kan macam tu bacaannya? Betul lah. Tapi kenapa pelik? Karena memang tak pernah dengar. Jadi pelik lah. Pelik sungguh bacaan. Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj. Bismillahi kharajna, bismillahi walajna. Tuh, bacaan pada waktu kita masuk. Syaitan, coba syaitan lagi hubungannya nih. Syaitan berkata, pada waktu kita masuk ke rumah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, paling tidak la mabita lakum. Hei anak buahku, staf-stafku, tak ada tempat mabit kita, tak dapat tempat tidur. Bukan tidur, tidur. Tak dapat tempat tidur pada malam hari ini. Tidur. Tak tahu macam mana bunyinya. Apakah sudah betul kalkalannya atau salah? Tak salah. La mabit. Kalau pada waktu kita makan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, syaitan berkata kepada anak buahnya, kepada al-abalir, la mabita lakum wala asya. Kalian tidak dapat tempat tidur dan juga tidak dapat makan. Itu membuktikan setan akan sekali tidur dengan kita. Setan akan sekali makan dengan kita. Waliyadzubillah. Jangan bagi peluang kepada setan. Baik untuk mengganggu kita pada waktu kita makan, kacau kita pada waktu kita tidur. Tidur dalam keadaan suci dan bersih. Amalannya kita amalkan, bacaan Nabi kita ajarkan, zikir waktu pagi dan petang, semuanya untuk memperisai, untuk membackup diri ada daripada segala problematika, daripada segala gangguan, secara khusus dengan gangguan yang paling dahsyat. Memang yang namanya Dajjal itu dahsyat, tapi belum tentu kita yang hadir akan terjumpa dengan Dajjal. Tapi kalau dengan setan, sejak pada hari kita dilahirkan, dia tusuk perut kita sampai kita bilang dalam perut tak macam tu. Tapi pada masa lahir, pada masa keluar Nabi kita kata itu adalah tusukan. Dia tusuk cucu, cucu sama aja. Nih sama aja. Dia cucu menangis kita pada saat ketika itu. Tuh yang pertama, dia boleh kacau kita pada waktu kita sama dengan istri. Ya Allah, hang tak ada bini kah? Kalau dengan laki hang, awak tak punya istri kah? Kenapa kacau istri ai? Kacau tuh setan. Jadi jangan sampai bagi leluasa kepada syaitan. Habis saya seronok yang lepas jadi kecil. Tapi tengok sap rapat tadi tuh. Nanti besok dirapatkan lagi. Orang KK insya Allah ngerti. Polis juga paham. SB juga insya Allah akan bertoleran. Kenapa? Sebab kita di rumah Allah. Tempat yang paling aman. Makanya tadi pagi kita cadangkan. Kalau nak 2 dos ketat harus 3. Kalau tambah lagi sampai 4 tuh kepada orang yang pergi ke kelab malam. Udah 2 dos belum? Belum. Tak boleh masuk. Udah 3, tambah 1 lagi. Nanti minggu depan baru boleh masuk. Tapi kalau untuk masuk ke masjid, bagi longgar, bagi mudah. Kenapa? Sebab orang tunakan Allah. Kita disuruh untuk menjadi hamba dan khadam kepada orang yang menuju Allah. Apabila kau terjumpa dengan seseorang yang nakkan aku, pakonlah khadima. Hendaklah kau menjadi pelayannya. Ini orang pergi ke masjid untuk apaan? Diskuan kah, dangdutan kah, karaokean kah, joget kah? Tak ada. Siapa yang joget? Kalau ada pun balik kasidahan. Kasidah bukan benda yang tidak boleh. Jadi kalau pada itu ada orang yang datang menuju Allah, kita nak jadi pelayan. Jadi sudah 2 dos belum? Belum, sama sekali belum lagi. Masuk je. Jadi kata setan, itu belum 2 dos lagi tuh. Gimana boleh masuk? Tak kata aku nak bagi mudah sebab aku juga nak dapatkan kemudahan nanti daripada Allah untuk masuk surga. Kamu, tidak ada bahasa kamu. Orang yang taisir akan mendapatkan taisir. Yang mempermudah akan diberikan kemudahan. Yassiru wala tu'assiru. Tidaklah sampai ke tahap yang kita perumpamakan tadi itu. Tapi bertoleransilah kita dengan keadaan. Tengok teman kita imannya kuat, yakinnya lagi naik.
Sehingga dengan dia tidak pakai mask pada waktu sholat, kita sanjung alhamdulillah. Dia sudah sampai pada peringkat itu. Kalau dengan aku masih 4 lapis lagi, itu pun aku masih ketakutan. Terjumpa pula dengan teman kita bergandingan bau dalam saf di masjid. Oh, tidak ikut SOP Rabbani. Enggak, itu ber-SOP Rabbani. Tidak takutkah dengan jangkitan SOP, tak SOP, yang SOP mati, yang tidak SOP pun juga mati. Sama-sama mampus sebenarnya. Kenapa? Dengan kita terlampau melutut ketakutan. Tapi yang secara pasti itu bahasa mencarut atau bahasa merapu. Bahasa yang sebenarnya kita tak nak bagi peluang kepada syaitan dalam kehidupan kita. Tak nak bagi dia makan, tak nak bagi dia minum. Oke, kalau macam tu kita buat dia mampus. Buat dia mampus. Maka jangan baca basmalah muslimat, jangan baca basmalah. Kata juga kita hari ini kita bagi mampus setan-setan kita. Mari kita makan bersama. Jangan ada yang baca bismillahirrahmanirrahim. Biar setan bagi makan sekali dengan kita. Bang Zopon, Bang Haji Abu, nanti kita makan apa? Nasi biryani, kambing lagi. Ada rusak. Sama aja kambing dengan rusak sama aja. Kalau dapat kambing, anggaplah itu rusak. Kalau dapat rusak, anggaplah itu lembu. Orang yang pantang makan daging kambing, niatkan itu adalah rusak. Tak jadi. Tetap saja dia tidak akan berubah. Bukan itu. Masya Allah, tabarakallah. Makan. Sebentar lagi nanti dengan kita akan makan. Jangan sampai dengan kita bagi peluang kepadanya untuk dia makan sekali dengan kita. Oke, assalamualaikum jamaah semuanya. Jangan ada yang baca basmalah pada waktu makan nanti. Mari kita makan bersama. Semuanya makan. Makan. Selepas kenyang semuanya. Oke. Udah kenyang? Tambah sudah? Cukup madai? Nggih semuanya. Naam. Bahasa Aceh iya itu apa? Iya. Nggih, iya. Aceh benaran. Asal bahasa Aceh. Kalau Banjar nggih. Nanti tolong jangan tidak datang ya. Nggih. Artinya naam. Macam tu. Besok. Nggih. Oke. Lepas semuanya udah pakat nak minum, mari kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira setan sebodoh itu kah? Jadi pada waktu makan, jangan baca basmalah supaya setan makan sekali dengan kita. Kalau pada waktu minum, kita baca basmalah supaya setan mati kecekik. Kita dapat minum, dia tak boleh minum. Akhirnya karena dia makan sekali banyak, itu ikut logik. Astagfirullahaladzim. Oke.